Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang masih setia bergabung dengan channel ini. Selamat datang juga pada teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya di bidang usaha. Dulu awalnya usaha saya turun naik. Memang sampai sekarang juga masih turun naik karena saya belum mempunyai ilmu yang cukup untuk memulai usaha. Bingung kapan memulai. Akhirnya saya mencari ilmu dari beberapa artikel. Nah, di artikel itu saya baca ada 10 tip untuk memulai usaha. Karena dari 10 tip itu ada beberapa pengalaman yang saya sudah kerjakan benar sesuai dengan pengalaman saya. Akhirnya saya memutuskan memulai usaha ini mengikuti yang 10 tip ini. Mudah-mudahan bisa sukses, karena kesuksesan adalah hal yang dicari setiap orang. Salah satu cara yang banyak dilakukan orang untuk meraihnya adalah dengan memulai bisnis, dengan memulai usaha. Nah, pemikiran untuk menjadi pengusaha memang sudah menjadi tren di semua kalangan, terutama di kalangan muda. Oleh karena itu, saat ini banyak yang sudah sukses menjadi pengusaha di usia muda. Hal ini memang tidak mengherankan, karena banyak orang yang mulai merasa lelah dengan hanya menjadi karyawan, sehingga pemikirannya untuk membuat bisnis itu menjadi pilihannya. Untuk sukses juga tidak selalu berjalan lancar. Diperlukan beberapa keahlian dan langkah yang harus dilakukan dengan benar. Bahkan ada pemikiran yang berkata bahwa tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Tapi sebenarnya semua orang bisa menjadi pengusaha jika mau belajar dan bekerja keras. Nah, salah satu tip yang pernah saya baca di artikel itu, yang pertama kita tuh harus fokus pada satu peluang. Seiring dengan semakin berkembangnya internet, dunia maya sekarang, saat ini semua dapat menjadi peluang usaha, dapat menjadi peluang bisnis. Dengan begitu banyak peluang yang dapat kita ambil, ya kita akan bingung dalam memilih satu peluang yang akan dikembangkan. Sehingga banyak orang yang malah mencoba untuk mengembangkan banyak peluang dalam waktu yang bersamaan. Namun apa itu benar? Tidak ada yang benar atau salah, karena semua itu tergantung pada kemampuan setiap orang. Namun akan lebih baiknya jika kita fokus pada satu peluang saja. Dengan kita fokus pada satu peluang, maka seluruh ide dan pikiran kita untuk mengembangkan bisnis akan lebih terarah. Dulu saya juga bisnis nggak hanya satu jenis. Berbagai jenis saya kerjakan. Akhirnya tidak ada kemajuan. Sudah gonta-ganti produk, sudah gonta-ganti jenis pekerjaan, ya tidak ada kemajuan karena tidak fokus dalam satu pekerjaan. Terus yang kedua, kita harus melakukan hal yang kita suka. Nah, dalam melakukan apapun juga, jika kita menyukai apa yang kita lakukan, kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, bukan karena paksaan. Segala pekerjaan, jika dikerjakan dengan sepenuh hati, akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena itulah banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak umum pada saat ini. Namun, bagi kita yang bercita-cita menjadi pengusaha, jangan memulai bisnis hanya karena melihat untung besar. Jangan melihat ingin keren atau karena disuruh. Biasanya, hal yang baik untuk dilakukan ketika memulai usaha adalah berdasarkan hobi.
Nah, hobi kita apa? Hobi kita main bola. Kita bisa memulai menjual perlengkapan dengan menjual kaos olahraga, menjual peralatan olahraga. Nah, itu salah satu contoh mengikuti hobi. Dengan begitu, hobi yang kita bisa kerjakan, terus mimpi membuka usaha pun tercapai. Insya Allah tercapai. Terus yang ketiga, kuasai segalanya, kuasai ilmunya tentang usaha yang kita kerjakan. Di awal memulai usaha, umumnya jarang ada investor yang mau berani menaruh uangnya. Namun kesempatan itu bisa datang kapanpun. Jadi kalian harus kuasai betul segalanya tentang bisnis yang kalian kerjakan. Dan selalu siap menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Hal ini dimaksudkan agar kalian dapat membuat investor yakin bahwa ia akan menaruh uangnya di tangan yang tepat. Yaitu kalian semua. Orang yang paling paham tentang bisnis. Terus, kita harus selalu mau belajar dari orang lain. Jangan egois. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada orang yang mengetahui segala hal. Maka itu sangatlah penting untuk bersikap terbuka pada pandangan atau pemikiran orang lain. Dengan berkonsultasi dengan orang lain, seperti mentor, teman, atau kita ikut seminar-seminar, atau ikut orang sukses lainnya. Kalian dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukannya. Pilihlah mentor, teman, atau orang yang sudah sukses untuk menjadi penasehat kalian. Tempat kalian berdiskusi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk sukses. Lebih baik banyak mendengar akan lebih baik daripada lebih banyak berbicara. Terus, yang kelima, kita harus hidup secara sederhana. Lupakan semua keindahan dari menjadi pengusaha. Kenapa? Ya, harus melupakan mobil mewah, makan mewah, rumah besar, atau segala hal yang menunjukkan kemewahan. Hiduplah dengan pandangan bahwa kalian adalah pemula yang membutuhkan uang sukses. Dengan begitu, kalian akan lebih menikmati proses menuju sukses dan segala hal yang kalian impikan itu akan datang pada saatnya nanti. Terus, kita harus belajar dari kegagalan. Sekarang saya sedang belajar dari kegagalan-kegagalan yang dulu. Karena tidak ada hal yang pasti di dunia ini. Sama halnya dengan dunia bisnis. Ada dua pilihan dalam hidup kita yang menentukan. Yaitu maju atau diam. Jika kalian ingin maju, maka kalian juga harus siap untuk menghadapi kegagalan. Karena tidak semua yang kalian rencanakan selalu berjalan dengan lancar. Justru kegagalan harus terjadi untuk mengajarkan kalian dan mempersiapkan kalian untuk menjadi orang yang sukses nantinya. Ketika gagal, jangan putus asa. Terus mencoba dan belajarlah dari pengalaman itu. Kegagalan itu adalah guru terbaik kita. Nah, pengalaman saya selanjutnya, kita harus menunjukkan, harus mempunyai tujuan, tunjukkan bahwa konsep bisnis kita itu yang terbaik. Yakinlah bahwa tidak ada investor yang mau berinvestasi dalam bisnis kalian, karena mereka belum tahu standar dari konsep bisnis kalian. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa konsep bisnis yang kalian kerjakan itu bisa menguntungkan para investor. Jalankan konsep bisnis kalian dengan modal seadanya untuk memberi bukti nyata kepada investor. Ketika kalian sudah menunjukkan bahwa konsep kalian yang terbaik, lalu percayalah bahwa para investor yang akan mencari kalian. Dan yang kedelapan, jagalah kesehatan. Karena kesehatan untuk sukses memang harus bekerja keras. Namun jangan lupa bahwa menjaga kesehatan juga tanggung jawab kalian. Dengan kalian menjaga kesehatan, percayalah apapun yang kalian kerjakan akan lebih produktif. Atur pola makan, berolahraga teratur, dan sempatkan waktu untuk beristirahat dari pekerjaan. Bayangkan jika kalian sakit. Tidak ada yang dapat kalian lakukan dengan sempurna. Kesehatan memberi kalian kesempatan untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Sebisa mungkin, seimbangkan pekerjaan dengan menjaga kesehatan. Dan yang kesembilan, buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata.
Perhatikan apa yang kalian katakan. Katakan hal yang mampu kalian lakukan. Jangan terlalu banyak bicara, tapi kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Buktikan yang kalian bisa lakukan melalui tindakan, bukan melalui kata-kata. Karena dengan kalian bertindak, orang akan lebih bisa menilai hasil kerja kalian. Dan yang 10, kalian juga harus tahu kapan usaha kita harus berhenti. Seorang kapten yang bijak tidak akan tenggelam bersama kapalnya. Itulah pepatah yang menjelaskan bahwa seseorang yang bijak adalah orang yang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berhenti. Berhenti bukan berarti kita menyerah. Terkadang ada hal yang memaksa kita untuk berhenti. Jika tidak, kita akan semakin terpuruk. Demikian juga dalam merintis bisnis. Terkadang bisnis yang kita mulai tidak membawa kepada kesuksesan, melainkan malah membuat kita menjadi terpuruk. Ketika situasi itu datang, maka kita harus tahu kapan harus berhenti. Bersikap bijaksana dan peka terhadap keadaan. Nah, itu beberapa artikel yang pernah saya baca. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat para pemuda usaha, para pemuda yang mau usaha, yang baru mau mulai usaha. Jangan ragu untuk memulai meski kalian baru pemula. Terus belajar dan ambil peluangmu. Tidak ada yang tidak mungkin selama kalian berani bermimpi dan mau berusaha. Jalani semua yang kamu inginkan dengan selalu memberi yang terbaik, karena percayalah, proses tak akan mengecewakan hasilnya. Selamat sukses dan semangat.